Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Muryadin. Saya pendamping PKH Kecamatan Sorupia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di video kali ini kita akan membahas mengenai stimulasi untuk bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada isi dari materi video ini, perlu kita ketahui bersama apa itu stimulasi. Nah, stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan si kecil agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, pada materi di kali ini kita akan membahas kegiatan menstimulasi anak 0 sampai 6 bulan. Nah, kegiatan bayi didominasi tidur dan menyusui. Nah, kegiatan menyusui adalah kegiatan yang bisa dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, tapi juga dapat memberikan stimulasi. Nah, pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, bayi bisa menatap wajah Anda, bisa mengoceh secara spontan, membalas senyum ketika Anda senyum, atau Anda berbicara dengan si bayi. Bayi juga bisa tertawa keras, bahkan terkejut ketika Anda bersuara keras. Nah, pada usia 0 sampai 6 bulan, bayi bisa melakukan beberapa hal. Bayi bisa berbalik dari tengkurap menjadi terlentang, bayi bisa mengangkat kepala secara mandiri hingga tegak, dan masih banyak yang dapat dilakukan oleh bayi. Nah, tahukah Anda apa manfaat dari stimulasi pada bayi dan kenapa otak bayi perlu distimulasi? Nah, hal ini terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 hari HPK yang begitu penting, karena 100 miliar otak sel bayi telah dipersiapkan saat si kecil lahir dan hanya tinggal dirangsang agar hubungan antara neuron di otak tersambung dan membuat bayi bertambah cerdas. Nah, jika orang tua terus memberikan stimulasi yang tepat pada anak, maka semakin besar kemungkinan anak akan memiliki variasi kecerdasan di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, memberi stimulasi bukan berarti memberikan banyak mainan kepada anak atau mengikutkan pada sekolah atau kursus. Sebaiknya gerakan sederhana seperti menyentuh bayi dengan rasa sayang pada saat menyusui sudah bisa dikatakan sebagai bentuk stimulasi yang menandakan bahwa anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, apa saja bentuk stimulasi itu? Yang pertama, kita ajak untuk mengobrol. Nah, mengajak bayi mengobrol bisa menstimulasi kecerdasan otak, terutama dalam kemampuan berbahasa. Mengobrol apa? Nah, ibu bisa memberikan obrolan apa saja yang dapat didengarkan oleh bayi, asal itu secara terus-menerus dan jangan terlalu dengan suara yang keras karena dapat mengganggu daripada si bayi. Nah, baik Bapak Ibu, cara kedua untuk menstimulasi bayi adalah dengan cara bernyanyi. Nah, orang tua dapat bernyanyi saat menyusui bayi. Menurut penelitian, aktivitas ini dapat menstimulasi otak bayi. Nah, lagu pengantar tidur tidak hanya menghibur ibu yang sedang menyusui dan bayi yang sudah akan tertidur, tapi juga bisa bermanfaat bagi perkembangan kognitif bayi. Nah, jadi selain dinyanyikan, ibu juga bisa kalau ada radio bisa memutar lagu lewat radio. Tapi tidak disarankan untuk memutar lagu menggunakan handphone, apalagi memutar handphone dengan meletakkan di dekat bayi, karena radiasi daripada barang elektronik atau gadget itu tidak baik untuk perkembangan otak bayi dan bisa merusak daripada perkembangan otak bayi. Nah, cara menstimulasi yang ketiga adalah dengan cara menyentuh bayi dengan kasih sayang. Nah, menyentuh bayi dapat menurunkan intensitas menangis si bayi. Nah, sentuhan kepada bayi pada saat menyusui juga dapat memperkuat ikatan antara bayi dengan orang tua, sehingga bayi dapat lebih responsif terhadap orang tuanya. Nah, jadi sentuhan-sentuhan yang lembut perlu diberikan kepada bayi kita. Nah, stimulasi yang keempat adalah dengan cara bermain. Nah, bermain memiliki manfaat penting untuk menstimulasi kemampuan sensorik atau motorik bayi. Permainan sederhana merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perkembangan otak bayi. Nah, contoh permainan sederhana yaitu bermain ciluk bak,
permainan ini merupakan beberapa stimulasi yang bisa dilakukan pada bayi dengan rentan usia 0 sampai 6 bulan. Nah, selain itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan, contohnya interaksi langsung untuk mengenalkan berbagai suara, bunyi atau nyanyian, atau kita menggantung benda yang berwarna-warni atau yang berbunyi agar dia bisa meraih, meraba, atau dia bisa pegang mainan, maupun angkat kepalanya. Nah, tujuan ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk perkembangan kognitif bayi. Nah, baik Bapak Ibu, cara menstimulasi yang kelima adalah membacakan buku dongeng. Nah, hubungan antara buku dan kecerdasan otak tidak diragukan lagi. Tidak perlu menunggu bayi beranjak balita untuk membacakan buku, karena interaksi dengan buku bisa dibangun saat usia berapapun dan efeknya sangat baik. Nah, anak-anak yang sering dibacakan buku akan memiliki kosakata yang lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, untuk cara menstimulasi yang keenam adalah dengan mendengarkan musik. Nah, musik sangat bermanfaat bagi anak karena dapat meningkatkan memori, perhatian, dan pembelajaran bayi. Musik juga dapat meningkatkan fokus dan daya ingat anak. Nah, namun seperti yang saya sampaikan pada stimulasi yang pertama, bahwa tidak disarankan bagi ibu untuk memutar musik dengan menggunakan handphone, apalagi dengan meletakkan di dekat bayi, karena radiasi daripada handphone itu dapat mengganggu daripada otak bayi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut untuk stimulasi yang ketujuh adalah dengan cara memijat bayi. Nah, pijatan demi pijatan yang diberikan oleh ibu dapat mendekatkan ikatan hati dengan anak. Namun, pijatan ini tidak disarankan dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional. Artinya, kita memberikan kepada orang lain untuk dipijat, sementara mereka tidak memiliki keahlian di bidangnya. Nah, tahukah Bapak Ibu, pijatan juga memiliki beberapa manfaat seperti mendukung perkembangan mental, fisik, dan sosial pada anak. Nah, baik Bapak Ibu, itulah tadi 7 cara menstimulasi anak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, pesan kuncinya adalah pada usia bayi 0 sampai 6 bulan, bayi memerlukan kegiatan bermain dengan orang yang berada di dekatnya, terutama keluarga, agar anak dapat mendapat stimulasi atau rangsangan yang baik bagi perkembangan otaknya, sehingga anak tumbuh sehat dan cerdas dan tidak stunting. Nah, sebelum saya mengakhiri video pada kali ini, saya ingin menyampaikan ada 3 kesimpulan daripada video ini. Yang pertama, bayi menangis bukan berarti bayi itu rebel, tetapi menangis adalah salah satu cara bayi untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya. Nah, yang kedua adalah bayi mampu merespon dengan cara berceloteh, menangis, tertawa, menatap, tersenyum, menggerakkan tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah orang tua perlu memastikan kehadirannya secara fisik untuk memberikan stimulasi agar dapat membangun kelekatan dan mendukung perkembangan otak bayi. Nah, untuk itu penting bagi Bapak Ibu melakukan pemantauan perkembangan anak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu tugas perkembangan di usia bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan, maka segera hubungi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mempraktekkan stimulasi atau cara-cara yang saya sudah sebutkan tadi, yang 7 cara yang sudah dipelajari, dan menginformasikannya kepada keluarga terdekat. Nah, untuk itu demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan dan untuk yang ibu-ibu lainnya. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.